Tangisan dan amarah ke Verdi Sambo dari EKS anak buah. Yang terakhir yang mulia, ini hal yang penting menurut saya yang mulia, karena selama 5 bulan yang mulia, ditambah dengan saya di Patsus, pertanyaan yang sangat mendasar yang mulia kepada Pak Verdi Sambo, apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya, karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Saudara ikut di Patsus? Ikut yang mulia. Ikut di sidang kode etik? Ikut yang mulia. Apa hukuman saudara? Saya pansus 29 hari dan demosi 3 tahun. Yang mulia. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, kesal, marah, Jenderal Kogoho. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Gimana perasaan saudara setelah saudara tahu seperti ini, bahwa ternyata tidak seperti yang diceritakan? Pada saat kami diinformasikan oleh Pak Hendra yang telepon saya, Pak Hendra bilang, Gus, kita dikadalin. Waktu saya sempat ngumpat juga, masa kita dikadalin bang, tega sekali sih bang. Kalau memang saudara ingin bertanggung jawab, kenapa saudara tidak memikul tanggung jawab tersebut? Kenapa saudara harus melibatkan mereka? Saya sudah sampaikan, saya minta maaf, itu salah saya, dan saya mohon untuk bisa diringankan yang mereka ini. Nah, di mata Pak Asep nih, apakah dalam kasus yang Pak Asep sebutkan tersebut seharusnya dihukum maksimal ya Pak? Ya, harusnya maksimal, karena yang melakukan seorang penegak hukum gitu kan. Nah, itu juga perkaranya menarik hatian publik gitu kan. Tapi kan terlepas kita setuju tidak setuju putusan ya. Artinya apa? Kalau ketemu hakim-hakim yang setelah pernah pengalaman mati, itu sudah nggak, pokoknya membahayakan negara, negara dirusak ya, dengan narkoba, dengan terorisme, dengan pembunuhan ya, sangat sadis, pasti dimatiin karena dia tahu dampaknya. Kalau saya hakimnya, pasti mati karena dampaknya sangat besar gitu kan. Bayangin dia menembak dengan cara biadab, menyuruh orang lain, yang korban tidak hanya dia, beberapa polisi, terlepas polisi itu menjalankan tugas terpaksa. Bayangin keluarganya, istrinya, anaknya kena bully loh. Jadi yang kena dampak dari perbuatan FS ini kan sangat banyak. Artinya yang ini sahabat dari mengatakan ya, kemanusiaan orang itu untuk hidup habis gitu kan. Kalau habis ya habisin kemanusiaannya. Kalau saya Mantan anak buah Verdi Sambo menangis dan marah ke mantan bosnya itu. Peristiwa tangis dan amarah mereka terjadi di persidangan terkait pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu pada Jumat. Sidang Obstruction of Justice atau perintangan penyidikan ini menghadirkan para anak buah Verdi Sambo. Ada 3 anak buah Sambo. Pertama, Kombes Susanto Haris yang merupakan mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Polri di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kedua, Cuk Putranto, mantan pejabat sementara Kepala Subbagian Audit Bagian Penegakan Etika Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri. Yang ketiga, AKP Irfan Widianto, mantan Kepala Subunit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kombes Susanto menangis. Kombes Susanto Haris menangis di ruang sidang. Peristiwa itu terjadi saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya apakah Susanto turut di Patsus
atau dikurung dan disidang kode etik terkait kasus ini. Susanto membenarkan hal itu. Patsus 29 hari dan demosi 3 tahun, kata Susanto. Namun Susanto tidak menjadi tersangka. Susanto mengaku kecewa, marah, dan kesal karena tak menyangka Ferdi Sambo yang merupakan seorang jenderal tega membohongi dirinya. Dengan suara bergetar, Susanto mengatakan Sambo telah menghancurkan karirnya yang dibangun puluhan tahun. Bagaimana perasaan saudara? Tanya hakim. Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong, jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi hancur di titik nadir terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain. Anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan, Pak. Bayangkan, kami Kabagakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa, kata Susanto. Susanto mengatakan Sambo seakan-akan tidak menghormati dirinya kala itu. Padahal Sambo selalu memegang petuah menghormati senior. Hal itu, kata Susanto, terjadi ketika dia diperintah untuk mengamankan barang bukti berupa senjata untuk menembak Yosua di rumah Duren 3. Susanto menyebut Sambo memberi perintah dengan nada tinggi. Susanto kesal dengan Sambo. Ya kesal, biasanya kalau perintahkan biasanya halus. Bang tolong, bang bantu. Waktu antar barang bukti jenazah itu, Pak Kabak segera itu antar, kata Susanto sambil menundukkan nada tinggi suara Sambo. Sambo pun meminta maaf kepada Susanto. Sambo mengatakan dia tidak menghormati senior. Saya ingin tanggapi Bang Santo, saya minta maaf, saya tidak pernah tidak menghormati senior, kata Ferdi Sambo saat menanggapi kesaksian Santo dalam sidang. Irfan Widianto tahan amarah. Mantan Kepala Subunit 1 Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto terdiam mendengar kesaksian Sambo soal perusakan CCTV. Dengan suara bergetar, Irfan mengaku awalnya ingin marah ke Sambo. Siap, terima kasih Yang Mulia. Sepertinya mohon izin Yang Mulia, saya tidak ada tanggapan. Awalnya saya ingin marah, kata Irfan saat sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengatakan orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Itu ya, tidak ada tanggapan ya. Kalau kemarahan itu ya memang ya. Kalau kemarahan itu ya memang iya. Pada akhirnya menjadi penyesalan. Walaupun memang kita marah dan orang kuat itu yang bisa menahan amarahnya, itulah sesungguhnya orang yang paling kuat, kata hakim. Cuk Putranto menangis. Cuk Putranto menangis saat berhadapan dengan Ferdi Sambo di sidang. Dia mempertanyakan kepada Sambo melibatkan dia di kasus ini. Sambil terisak di hadapan Sambo, Cuk bertanya apakah dirinya pernah berbuat salah dalam melaksanakan tugas sehingga Sambo setega itu kepadanya. Ini hal yang penting menurut saya karena selama 5 bulan Yang Mulia ditambah dengan saya di Patsus. Pernyataan yang sangat mendasar Yang Mulia kepada Pak Ferdi Sambo. Apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya? Kata Cuk Putranto. Mantan Korspri Sambo ini juga mengaku dirinya selalu menjalankan tugas yang diberikan Sambo. Bahkan kata Cuk, dirinya selalu melakukan yang terbaik di setiap tugas yang diberikan. Karena apa? Yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak, saya lakukan yang terbaik. Selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya, kata Cuk Putranto.